Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang insyaallah menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni, menjadi penyebab kita semuanya dirahmati, dan menjadi penyebab hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan bacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Qutbid Da'wah wal Irsyad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan, fa idza qara'tal Qur'an fatadabbar wa tafahham wa tafakkar. Jika kita baca Al-Qur'an, maka kita resapi, kita fahami, kemudian kita pikirkan makna-maknanya. Wa tawaqqaf 'inda kulli ayatin yakunu fiha amrun min awamirillahi ta'ala aw nahyun min nahyih. Kemudian tawaqquf, berhentilah sejenak setiap melewati ayat yang di dalamnya ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau melewati ayat yang di situ ada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awa'adun awa'id, atau ayat-ayat yang ada janji-janji balasan kebaikan atau ancaman-ancaman bagi orang yang melanggar atau melakukan kesalahan. Kalau melewati ayat-ayat seperti ini, berhenti sebentar, tsummanzur, kemudian perhatikan. Jika kita mendapati diri kita melaksanakan perintah yang kita baca itu di Al-Quran tadi, kemudian kalau ada ayat larangan, kita saksikan pribadi kita, sudah berhenti apa tidak, sudah menjauh apa tidak daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau melewati ayat yang ada janji-janji kebaikan, pahala, surga dan lain-lain, ancaman-ancaman, perhatikan pribadi kita ini. Termasuk orang yang membenarkan janji Allah dan ancaman Allah, yakin dengan janji Allah dan ancaman Allah atau tidak. Kalau kita mendapati telah menjalankan perintah-perintah Allah, kita mendapati larangan-larangan di Al-Quran kita sudah menjauhi, kemudian kita yang orang yang musaddiq, yang membenarkan, yakin dengan balasan Allah, maka ihmadillah, yang banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ditakdir menjadi hamba yang menjalankan isi daripada ayat Al-Quran. Dan kita harus tahu, tidaklah kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan-larangan, yakin dengan janji-janji Allah, kecuali itu semua terjadi berkat taufiqihi wa ma'unatih. Taufik, kekuatan dari Allah dan pertolongan dari Allah. Kalau tidak ada kekuatan dan pertolongan dari Allah, ya mungkin kita termasuk orang-orang yang tidak menjalankan perintah, atau malah melaksanakan hal yang dilarang, atau mendustakan janji-janji Allah. Ini harus tahu bahwa saya seperti ini karena bantuan Allah, saya seperti ini karena mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan memang awak-awak ini wong apik memang, ya, bukan seperti itu. Tapi meyakini semua kebaikan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu jangan merasa cukup. Wis cukup, wis lek delok zaman saiki ndak ono model kayak aku ngene. Ya, wis modele wali.
Tidak perlu nambah mana wis ya. Tapi setelah itu zid fil jiddi wat tashmir, ditambahi di dalam semangat ibadahnya, tambahi mana? Rakaatnya ditambah, ya lembaran Al-Qur'annya ditambah, hitungan zikirnya ditambah. Jangan merasa cukup dengan yang ada. Wahtaris minat tasahul wat taksir, hati-hati amal yang sudah kita istiqomahi, baik itu menjalankan perintah atau menjauhi larangan, hati-hati jangan ditinggalkan, jangan sembrono. Karena kalau kita lengah sedikit saja, maka kita akan bisa meninggalkan perintah Allah dengan bisikan setan atau ajakan hawa nafsu. Wis aja tangi subuh turu 5 menit ae, mari kita tangi yo maneh. 5 menit. Ya wis 5 menit maneh wis. Ya. Mambengi kekeselan rupane misalnya. Turu maneh pateni alarme. Mari kono muni maneh. Tangi maneh. Jare setane turu dilu ndak popo. Sik peteng kok. Ya turu maneh. Akhirnya tangi-tangi wis padang. Tangi-tangi padang bukan sholat subuh godok akhirnya. Nah ini hati-hati kalau sudah istiqomah, dijaga amalnya. Wa in wajadta nafsaka ghaira mumtathilin lidzalikal ma'mur, tapi kalau kita ini mendapati ayat Al-Qur'an, kita lihat maknanya, artinya, ada perintah Allah, kemudian kita saksikan pribadi kita, sudah saya jalankan apa belum? Ternyata kita belum menjalankan perintah itu. Disuruh sedekah, tidak pernah sedekah. Ya, ben kabeh sedekah ndelok kesak. Mangewe mana? Sebenarnya, ya, mending ngono maneh, delok maneh. Jois, sik butuh kayak ini misalnya. Ada apa misalnya sumbangan masjid Jumatan, kotak di kelilingno. Wis ape metu eling, oh iya beras di omantek wis. Ya, ngaji Quran ada ayat yang memerintahkan supaya memperbanyak sedekah. Berarti dia tidak menjalankan kan? Ya. Atau ada larangan di dalam Al-Qur'an tapi dia ghairu mujtanib lidzalikal manhi. Tidak atau belum menjauhi hal yang dilarang tadi itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman, yaghudduna min absarihim, ya, agar menjaga pandangannya daripada yang haram, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Delok awakmu, kira-kira matamu ini delok apa? Mata kita ini menyaksikan apa? Kalau kita tahu saya menyaksikan ini, menyaksikan haram tetap dilakoni, berarti kita menerjang perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dikatakan wa yahfadzu furujahum. Al-Qur'an Allah menyatakan, katakan kepada laki-laki yang beriman supaya mereka menjaga kemaluannya. Kembali kepada pribadi. Ya. Apa yang sudah kita lakukan selama ini misalnya? Apa kita melakukan perzinaan atau hal-hal yang mengarah kepada perzinaan? Khalwat dengan perempuan yang ajnabiyah, yang haram bagi kita, terutama yang ada di tempat-tempat kerja atau dalam keadaan bekerja. Ini mengarah kepada perzinaan. Sampai syahwat. Sampai dia apa? Syahwat karena ngobrol tadi itu dengan perempuan itu. Walaupun tidak sampai zina, tapi ini permulaan kepada perzinaan. Atau waliyadzubillah min dzalik yang sedang diusahakan oleh musuh-musuh Islam sekarang, yaitu suka sama jenis. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Hewan tidak mau seperti itu. Ini manusia mau. Hewan itu tahu mana yang betina, mana yang jantan ya. Lek ketemu betina dikawin. Lek ketemu jantan,
rebutan daerah ya, rebutan bojo, rebutan betina. Lho hewan lho ngerti. Ini menungso kok bodoh. Ya, mau sama jenis. Atau kemaksiatan yang lain misalnya. Seperti al-istimna. Ya, onani, mengeluarkan sperma atau mani. Ini termasuk dosa-dosa besar yang berkaitan dengan kemaluan. Lu maca Quran menyatakan jaga mata, jaga kemaluan. Tapi kita tidak menjaga mata, tidak menjaga kemaluan kita. Berarti selama ini kita tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Atau ketika ada janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, kita seakan-akan orang yang tidak yakin dengan itu. Ya bukti ini ya malas-malasan ini. Seakan-akan balasan Allah itu kan tidak ada. Ada ancaman neraka, siksa, tapi tetap maksiat, bendino, rutin. Loh, tidak yakin dah sama siksanya Allah, tidak yakin sama nerakanya Allah. Maka kalau kita mendapati diri kita seperti ini, istaghfir rabbak, yang banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tub ilaih min taksirik, cepat-cepat tobat daripada dosa-dosa, kekurangan-kekurangan. Wa'zim, kemudian niatkan dalam hati, mulai detik ini, mulai hari ini saya akan menjalankan perintah-perintah Allah. Mulai saat ini saya akan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yakinkan kembali hati kita terhadap ancaman dan janji-janji Allah. Nah itu baca Quran itu seperti itu. Jadi dibaca, kemudian dilihat terjemahannya, kemudian dikembalikan kepada pribadinya. Kira-kira persis tidak sama Al-Quran? Ya, lek persis, alhamdulillah. Kemudian eling, itu bukan dari saya, itu Allah yang membuat saya seperti ini. Kemudian semangat ditambah. Lek tidak persis sampai Al-Quran, astagfirullah. Ya, tobat, minta ampun sama Allah. Kemudian ya janji mau berhenti daripada kesalahan-kesalahan. Begitu. Nah. Wa kadzalika idza talauta ayatit tauhid lillahi wat taqdis lahu azza wa jal. Begitu juga ketika kita membaca ayat-ayat yang di situ ada ayat yang mengesahkan Allah, mensucikan Allah. Ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, nama-nama Allah yang maha baik, bagus. Maka berhentilah sejenak, kemudian kita renungi ayat itu dan makna-makna keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tingginya keluhuran Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita itu ketika baca ayat-ayat seperti itu terpenuhi dengan tauhid, dipenuhi dengan takdis, mensucikan Allah, ta'zim, mengagungkan Allah, ijlal, dan tidak ada yang lebih agung melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ayat-ayat yang menceritakan bagaimana ya kesucian Allah, Allah maha suci dan sifat-sifat Allah yang maha luhur, itu berhenti kemudian diresapi. Ya, hatinya dipenuhi dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika kita melewati ayat-ayat yang di situ menyebutkan awsafil mu'minin, sifat-sifat orang-orang yang beriman, wassalihin min ibadillah, hamba-hamba Allah yang saleh, dan dijelaskan akhlakihim, akhlaknya mereka yang terpuji, maka kita renungi dan kita saksikan itu ayat, kemudian bawa pribadi kita masing-masing untuk supaya sifat yang ada di Al-Quran tadi itu ada pada diri kita. Ya, ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Sifat orang-orang soleh itu, orang-orang yang beriman itu, kalau jalan di atas bumi itu haunan, tidak seperti jalannya orang yang sombong. Oh ngono. Berarti saya harus mengikuti caranya Al-Quran ini. Sifatnya orang beriman, sifatnya orang-orang soleh. Berarti lek melaku ojo niru gayahe wong sing sombong-sombong.
Ya. Wih jogek tok. Lek ana wong papasan ndak gelem minggir sama sekali. Tabrak ya. Biasa, jalan-jalan biasa saja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang tidak memiliki ilmu kemudian menghina dia atau mencaci dia, ya, ngilokno. Paham ya? Qalu salama, tidak dibalas sama mereka. Wis ndolek selamat. Tidak dituruti begitu ya. Nah, itu orang-orang yang soleh. Jalan misalnya. Waduh rek, apa nang direk menang surga dah sarungan. Misalnya. Biar jalan saja. Ya. Yang dituruti. Dan sifat-sifat mereka yang lain, memaafkan, sabar dan seterusnya. Wa idza talautal ayat allati fiha dzikrul a'da minal kafirin wal munafiqin, tapi kalau ada ayat-ayat yang menyebutkan musuh-musuh Allah daripada orang-orang kafir, orang-orang munafik, di situ ada sifat-sifatnya mereka, akhlak mereka yang bobrok, yang buruk, maka kita renungi, ya, kita saksikan pada pribadi kita, apakah kita seperti mereka sifatnya? Ono ndak mirip ambek aku? Ada kemiripan ndak? Ya. Medit misalnya dan seterusnya. Suka ganggu orang. Ada ndak itu sifat pada diri saya? Kalau ada, kita jauhi. Cepat-cepat kita hilangkan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya an la yanzil bika minallah mithlal ladzi nazala bihim minas sukhti wal iqab. Mereka itu dengan cara hidup mereka itu mendapatkan murka Allah dan siksa Allah. Jangan sampai karena kita mirip-mirip dengan mereka akhirnya kita tertimpa murka dan siksa juga nantinya seperti mereka dulu. Ya. Oh sifatnya wong biyen niku sing diadab sama Allah itu karena mereka begini. Ya. Tidak beriman kepada nabinya. Berarti saya tidak boleh misalnya kurang ajar sama ulama misalnya dan seterusnya. Ya, oh kaumnya Nabi Lut misalnya disiksa karena suka laki sama laki dan seterusnya. Oh jangan sampai seperti itu misalnya. Nanti siksa yang dulu pernah diturunkan turun kepada diri saya dan seterusnya. Ini namanya baca Al-Qur'an. Ini namanya baca Al-Qur'an yang benar itu seperti itu. Wa ala mithli hadzal nahu fatadabbar fi ayat. Semua ayat kita renungi, kita kembalikan kepada pribadi kita, begitu. Sesuai dengan pembahasan ayatnya. Ya. Karena ayat-ayat Quran itu banyak dan bermacam-macam. Ya, dan terbagi-bagi macam-macam. Dan di dalam Al-Qur'an ada al-ulum al-wasi'ah, ilmu yang sangat luas, al-ghazirah yang dalam, ya, tidak ada batasnya. Jadi kalau kita belajar mulai lahir sampai mati ya tetap tidak bisa menguasai semua ilmu yang ada dalam Al-Qur'an karena saking banyaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna," tidak kita tinggalkan, fil kitabi di dalam kitab ini Al-Qur'an min syai' daripada sesuatu pun. Artinya tidak ada sesuatu kecuali sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Apapun itu. Bahkan perkara-perkara yang ditemui oleh orang-orang zaman sekarang daripada ilmu-ilmu yang baru. Penemuan ini, penemuan itu semuanya ada disebutkan di dalam Al-Qur'an baik secara jelas ataupun tersurat atau tersirat. Bahkan listrik itu plus minus itu ada di dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang memahami. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan kami ciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Kalau kita secara awam pasang-pasangan itu ya lanang wedok iku. Ya, kewan ono sing lanang ono sing wedok dan seterusnya.
Tanaman juga seperti itu. Ya, ada tanaman yang mengirimkan serbuk sari kemudian ditanam dan seterusnya. Ya, sampai menghasilkan buah. Ternyata bukan sampai di situ. Allah menciptakan berpasangan juga dalam ilmu listrik ini juga berpasangan. Kalau tidak ada plus minus ya tidak hidup, tidak ngalir. Dan seterusnya. Jadi tidak ada sesuatu pun di atas alam semesta ini kecuali sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Di dalam ma farratna fil kitabi min syai', tidak kami tinggalkan sedikit pun kecuali sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab. Kitab ini Al-Qur'an tibyanan likulli syai', sebagai penjelas, sesuatu yang menjelaskan terhadap segala hal. Yang halal ya, yang haram, kemudian ilmu yang bermanfaat ya, daripada ilmu terdahulu maupun ilmu yang akan datang yang belum kita saksikan. Contoh misal zaman kita sekarang ini kadang-kadang orang terdekat belum menerima kabar, tapi orang yang jauh sudah menerima kabar duluan. Dari mana? Dari alat-alat seperti ini yang dulu tidak ada. Dulu tidak ada. Jadi kita mendapatkan kabar misalnya, kuncinya. Kita mendapatkan kabar bahwa fulan, bapak fulan meninggal. Padahal orangnya di sana jauh di luar kota sana. Lu tonggoe lu tidak tahu. Kadang-kadang orang lain sudah mengetahui. Kadang luar negeri. Kadang luar negeri. Ada orang misalnya di Malaysia atau di Saudi sana meninggal. Kita dapat fotonya pengumuman meninggal. Kita hubungi orang yang di sana, yang tinggal di negeri sana. Saya mau tanya, bapak ini meninggal? Enggak, saya tidak tahu. Loh, sing di Indonesia wis seru dimian. Karena ada ilmunya dipelajari oleh manusia. Ternyata ada yang lebih luar biasa teknologinya dari orang zaman sekarang ini. Kalau kita dengan ini, kita ngambil gambarnya orang atau videonya orang, kita kirim keluar. Kalau orang dulu, sak bendanya dikirim, nyampe. Sak bendanya dikirim. Padahal tidak ada JNE, tidak ada JNT. Dan itu dalam hitungan sekian detik sudah terjadi di zamannya Nabi Allah Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman tanya, siapa yang bisa mendatangkan singgasana daripada Ratu Balqis? Itu ada di negeri Yaman. Nabi Sulaiman ada di Palestina. Kata santrinya yang soleh, saya yang siap mendatangkan untuk Anda. Sebelum kedipan mata, benda yang di sana di luar negeri itu sudah sampai di hadapan Anda. Itu ditekakno. Benda yang jauh didatangkan langsung di depannya Nabi Allah Sulaiman. Tutup foto nih, tutup video nih. Dan ini belum terpecahkan sampai zaman kita. Jadi apa yang ada di Al-Quran itu, baik ilmu yang terdahulu maupun ilmu yang belum kita dapati, itu sudah ada dalam Al-Quran. Tinggal Allah mentakdirkan siapa nanti yang bisa memahami, yang bisa menemukan ilmu tersebut, dan itu bersumber daripada Al-Quran. Nah, karena itu Allah mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kita turunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad tibyanan, menjelaskan terhadap segala sesuatu. Tinggal siapa orang yang terpilih untuk memahami ayat-ayat tersebut sehingga dia menjadi penemu apa misalnya dan seterusnya. Karena itu inilah
pentingnya diturunkan Al-Quran itu untuk diambil ilmunya, untuk diresapi, untuk kita koreksi pribadi ini. Sudah persis tidak sama aturan Al-Quran, sama aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, untuk bisa rutin baca Al-Quran. Yang kedua, diberikan keluangan waktu untuk bisa membaca makna-maknanya. Dan yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita bisa menjalankan perintah-perintah Al-Quran, menjauhi larangan-larangan Al-Quran, dan menjadi orang-orang yang yakin dengan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.